bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dalam muliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di tempat kekudusanmu, bawaku dalam hatimu, Sebab kami rindu mendengar suara-Mu. ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom teman-teman, jangan lupa di bulan Mei ada ACH Night Prayer yang diadakan tanggal 12 dan 26 pukul 19 melalui link Zoom di bawah ini. See you and God bless you. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam Bible Study for Kids. Dan pada hari ini kita akan kembali ke belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul I am with you. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Membacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, kira-kira tahu nggak ayat-ayat yang barusan kita baca tadi ini kapan kejadiannya? Ya, ayat-ayat yang barusan kita baca ini terjadi ketika Tuhan Yesus yang tadinya mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berkumpul di sebuah bukit. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataan ini, dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas surga. Ya, Om percaya kalian semua pasti sudah tahu cerita ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dijelaskan tentang ini. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini disebut dengan ayat amanat agung, perintah amanat dari Tuhan yang agung, yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen sebelum ia naik ke surga. Dan Kisah 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan di dalam perbincangan ini, sebelum Yesus naik ke atas surga, Tuhan juga mengatakan kepada mereka bahwa aku menyertai kamu. I am with you senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus masih melayani di bumi,
Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hanya mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka cuma mendengar, menuruti, dan sesekali Tuhan menyuruh mereka untuk juga ikut mencoba melayani. Tetapi saat ini, ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, keadaan berubah. Pada saat itu, mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Tetapi kali ini sendirian. Mereka disuruh untuk memberitakan Injil, tetapi mereka melakukannya sendirian. Tuhan Yesus seolah-olah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tidak nampak lagi di hadapan mereka. Seolah-olah mereka sendirian. Sama seperti ketika waktu kita kecil, ya. Mungkin kalian ingat, ya, atau mungkin kalian juga sudah lupa mungkin, ya. Ketika kalian kecil, ketika kalian masuk sekolah untuk pertama kali, ada yang masuk pertamanya di playgroup, ada yang pertama kali masuk di TK, ya. Om kira-kira masih ingat waktu dulu Om masuk di TK, pertama kali Om sekolah. Sebelumnya selama 4 tahun, 5 tahun dari lahir, Om tidak pernah sekolah. Ya pasti ya, masih bayi. Ketika saat itu pertama kali masuk sekolah, suasananya pasti menakutkan bagi kita, anak kecil. Ya, sebelumnya di rumah selalu ada orang tua, kita tidak pernah dilepas oleh orang tua. Tapi waktu itu kita harus menjauh dari orang tua, seolah kita ditinggalkan oleh orang tua. Ya, makanya kalau Om ingat sekolahnya Om dulu waktu TK, itu temboknya itu separuh temboknya, ya. Separuhnya itu terbuka, ada jendelanya, ya. Dan mungkin kalau nggak salah, pintunya pun ada jendelanya. Tujuannya apa, adik-adik? Tujuannya ketika kita masuk ke TK, sekolah untuk pertama kali, kadang sebagai anak kecil yang tadinya selalu bersama dengan orang tua, kita nggak nyaman. Kita harus ketemu sama guru yang nggak pernah kita kenal. Kita ketemu teman-teman baru. Semuanya baru bagi kita. Bahkan aktivitas yang kita kerjakan pada waktu itu baru. Tadinya kita cuma main-main di rumah, makan, tidur, main, makan, tidur. Sekarang kita bermain dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Bahkan kita belajar, ada aktivitas-aktivitas yang baru. Dan seringkali kalau kita melihat anak-anak yang kecil masuk ke TK, masuk ke playgroup, apa yang mereka lakukan? Nangis, ya, nangis, teriak, tidak mau ditinggal sama mamanya. Om lupa dulu Om gimana gitu ya. Tapi Om yakin pasti itu bukan sesuatu yang mudah bagi Om kecil waktu itu, ya, yang pertama kali masuk ke lingkungan sekolah. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saat itu mereka melihat bahwa mereka harus melakukan suatu pekerjaan, tugas, amanat yang agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka sendirian. Tidak ada yang membantu mereka, tidak ada yang menguatkan mereka, tidak ada yang membackup mereka. Mereka harus mengerjakannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita melihat perkataan apa, perintah apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Dikatakan tadi bahwa mereka harus pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka diperintahkan dua, jadikan semua bangsa muridku dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adik-adik perlu ingat, waktu itu Tuhan Yesus itu belum dikenal di semua tempat. Ada banyak negara, kota di luar Galilea, di luar Kapernaum, di luar Yerusalem yang tidak pernah mendengar tentang Yesus. Dan nama Kristen, agama Kristen masih belum ada waktu itu. Belum ada yang mengerti siapa Yesus kecuali murid-muridnya. Nah, mereka disuruh untuk keluar ke kota-kota lain, ke negara-negara lain. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk menyampaikan siapa Yesus. Itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik. Ketika kita harus menjelaskan sesuatu yang orang lain tidak mengenal, tidak mengerti, itu bukan sesuatu yang mudah.
Dan bahkan bukan cuma sekedar cuma dikasih tahu, tapi Tuhan suruhnya apa? Supaya sampai mereka semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Mengikuti ajarannya Tuhan Yesus, mengikuti, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari orang yang tadinya nggak percaya, tidak mengenal Yesus, diajar, dididik, diberitahu sampai mereka menjadi murid Yesus. Itu bukan sesuatu yang gampang, adik-adik. Itu yang menjadi tugas dari murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu, untuk menjadi pemberita Injil. Ya, Tuhan mengingatkan, memberitahu, jangan kamu kembali kepada pekerjaanmu yang lama. Mungkin ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pemungut cukai, ada yang sebagai macam-macam profesi dari muridnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengingatkan dan memerintahkan bahwa kamu semua harus menjadi pemberita Injil. Kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Sama seperti anak kecil, ilustrasi yang Om berikan tadi. Ketika dia masuk sesuatu yang baru, dia merasa sendirian. Tetapi ketika Tuhan tahu isi hati mereka, bahwa tugas yang diberikan ini tidak mudah, Tuhan menjanjikan bahwa apa? Bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. I am with you. Kamu tidak ditelantarkan sendirian. Kamu tidak ditinggalkan sendirian. Seringkali anak-anak STK ketika baru masuk sekolah, seringkali orang tuanya ketika habis antar anaknya nggak ditinggal langsung, tapi ditunggu di luar. Lewat jendela anaknya bisa lihat, oh ada mamaku di luar. Sambil pelan-pelan mereka diajarkan bahwa mereka harus bisa belajar sendiri di sekolah, melakukan semuanya sendiri di sekolah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun, sampai kepada akhir zaman. Ya, nah kita perlu sadar adik-adik bahwa perintahnya Tuhan Yesus ini bukan cuma untuk murid-muridnya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu saja, tetapi juga untuk setiap kita, setiap kalian, Om juga, setiap guru sekolah minggu yang ada di sekolah minggu kalian, semua orang-orang yang telah ditebus, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, maka Tuhan itu ingin kita itu menjadi berkat. Kita itu menyampaikan kabar gembira bahwa orang-orang yang tanpa Tuhan seharusnya mati, binasa di dalam neraka yang kekal. Sekarang kita semua punya pengharapan. Siapa pengharapan kita? Yesus, yang akan membawa kita, yang menyediakan tempat bagi kita di dalam hidup yang kekal, di dalam surga yang kekal. Kita terlepas dari segala hukuman kekal. Apa? Api neraka. Itu kabar gembira, adik-adik. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Usaha kita, kebaikan kita, oh aku sudah banyak ngasih orang duit, oh aku sudah melakukan ini itu, aku sudah baik sama orang tua, aku sudah baik sama temanku, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus, Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib. Itulah kabar gembira. Adik-adik, di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 14 diceritakan tentang apa? Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Bagaimana adik-adik ketika adik-adik ditaruh di suatu tempat, di dalam keluarga adik-adik, di sekolah adik-adik tidak nganggur di sana. Adik-adik memiliki tugas, yaitu apa? Untuk menjadi garam dan terang dunia. Jangan sampai adik-adik yang sudah diselamatkan Tuhan ini, orang-orang di sekeliling adik-adik tidak melihat bedanya antara kalian yang sudah diselamatkan dengan yang belum diselamatkan, yang belum terima Tuhan. Adik-adik tidak bisa memberikan dampak yang baik. Bahkan adik-adik tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Mungkin kalian punya teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Kalian mungkin tidak peduli. Biarlah, yang masuk neraka mereka kok. Yang masuk neraka bukan aku kok. Ya, aku baik-baik saja. Aku sudah pasti masuk surga. Karena apa? Karena aku percaya kepada Tuhan. Kita tidak peduli. Kita tidak boleh seperti itu. Ketika adik-adik ditaruh di
sebagai anak dari papa mama kalian. Ketika mungkin di dalam keluarga kalian ada asisten rumah tangga, di dalam keluarga kalian ada sepupu, ada keluarga yang lain. Ketika kalian tinggal di kompleks perumahan kalian, kalian memiliki tetangga, teman-teman di lingkungan rumah kalian. Itu tidak kebetulan, adik-adik. Pasti Tuhan itu menaruh dengan sebuah rencana. Apa rencananya? Supaya kalian menjadi berkat. Karena kita semua harus melakukan apa yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, ya, melalui perkataan kita, dan terlebih lagi kita juga mau menyampaikan kabar gembira itu. Kita mau memberitakan, kita mau katakan kepada mereka, ayo, kamu sudah kenal Tuhan enggak? Kamu kenal Yesus enggak? Siapa Yesus itu menurutmu? Mungkin mereka ngomong, aku enggak kenal siapa Yesus itu. Kalian bisa cerita, ketika aku percaya kepada Yesus, Yesus itu mengubahkan hidupku. Yesus itu menyelamatkan aku. Yesus itu menyelamatkan aku dari api neraka. Aku nanti kalau mati, aku masuk surga. Itu pasti. Karena apa? Karena aku percaya kepada Kristus. Saya mau kamu juga bisa percaya kepada Kristus, supaya kamu juga bisa diselamatkan bersama dengan aku. Adik-adik, itu yang menjadi tugas kita. Ya, mungkin kalian punya kakek, nenek, siapapun yang ada di sekeliling kalian, ya, yang menjadi tetangga kalian, yang dekat dengan kalian. Mungkin belum tentu kalian harus ke Afrika, ke Papua, ke tempat yang jauh-jauh untuk memberitakan Injil. Atau mungkin juga ada ya, ada beberapa di antara kalian nanti yang satu kali juga akan dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang jauh seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Ya, tetapi pada umumnya kita menjadi garam dan terang dunia di tempat di mana kita diletakkan. Di mana Tuhan meletakkan kita, disitulah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, menjadi garam. Garam itu berfungsi untuk apa? Menyedapkan makanan. Terang itu apa? Membuat kita menjadi senang. Ya, membuat kita menjadi sukacita. Ketika kalian di rumah kalian lampu mati, itu sesuatu yang tidak enak pasti. Mungkin terpaksa kalian pakai lilin yang cahayanya kecil. Mungkin kalian akan kesulitan untuk belajar. Kalian akan kesulitan untuk makan. Apalagi kalau makan ikan ya. Ada duri-durinya. Sangat tidak dianjurkan makan ikan dalam gelap. Bisa masuk duri-durinya. Ya. Tapi kalau ada terang, kita bisa bersukacita. Kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Ketika kita makan dan makanan itu ada garamnya, kita bisa merasakan nikmatnya, keenakannya dari garam tersebut. Hidup kita harus menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, tetapi kita harus tahu juga bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia, ketika kita berusaha untuk memberitakan Injil, sangat mungkin kita akan menghadapi halangan dan ancaman. Ketika kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang yang akan menyerang kita, yang tidak suka terhadap kita. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan tahu, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira, itu tidak mudah. Mereka pasti menghadapi masalah. Demikian juga dengan kita. Kalian pernah dikatai, oh sok suci kamu. Oh, kamu pendeta. Mau jadi pendeta tak kamu? Kok ngajak kita ke gereja? Ngajak kita percaya kepada Tuhan? Wah, kamu ini. Kita itu sama-sama manusia. Kita manusia berdosa. Betul, kita semua manusia berdosa. Tapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, aku pengen ngajak kamu. Yang kita sama-sama dulunya berdosa, mari aku mau ngajak kamu. Untuk sama-sama diselamatkan oleh Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin mereka akan menyerang kita. Mereka akan menghina kita. Mungkin kadang mereka dengan sikap mereka membenci kita. Berapa banyak adik-adik
Ketika seseorang memberitakan Injil, mereka bahkan dipenjara. Ketika mereka berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita gembira ini, mereka justru disiksa, mereka dihina, mereka diludahi. Itu hal-hal yang sangat mungkin terjadi ketika kita berusaha untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, sejak rasul-rasul memberitakan Injil, kita melihat berapa banyak rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja yang mati sebagai martir. Mati sebagai martir itu artinya mati ketika mereka berjuang untuk memberitakan Injil. Mati karena kebenaran. Karena mereka ingin menyampaikan kebenaran. Mereka mati bagi Kristus. Seperti yang terjadi dengan Stefanus. Stefanus mati dilempari batu. Ya. Paulus matinya juga tidak menyenangkan. Petrus dia disalib terbalik. Bahkan ada cerita katanya istrinya juga disalib. Ya. Dan kalau kita melihat cerita-cerita yang lainnya, Rasul Yohanes itu pernah coba dibunuh. Caranya gimana? Dimasukkan ke dalam minyak panas katanya. Ya, tapi akhirnya tidak mati. Tuhan menyelamatkan sehingga akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos dan meninggal dengan dalam ketuaannya. Tetapi begitu banyak orang-orang yang mati karena mereka mempertahankan iman mereka ketika mereka memberitakan Injil. Berapa banyak pada masa kerusuhan yang terjadi di Yerusalem. Om pernah dengar cerita katanya orang-orang Kristen itu dijadikan obor hidup, ya, ditusuk, digantung dan dibakar. Dan itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak mudah. Saat ini kita bersyukur di Indonesia ini kita masih bisa memberitakan Injil. Ya, mungkin kita dengar ada cerita-cerita yang tidak mengenakan, tapi puji Tuhan di Indonesia masih cukup baik. Kita masih bisa memberitakan Injil dengan cukup leluasa. Tidak usah jauh-jauh adik-adik ke teman-teman kita yang dekat dengan kita, yang kenal juga dengan kita. Kita perlu kepada keluarga kita beritakan Injil. Ya, adik-adik, tapi kita perlu mengerti bahwa ketika kita memberitakan Injil itu tidak mudah. Itu intinya. Kadang itu bisa menjadi cukup sulit dan berbahaya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa aku akan selalu bersama dengan engkau. Apa artinya aku akan selalu bersama dengan engkau? I am with you. Apa artinya? Apakah kita akan bersama-sama gandengan tangan dengan Tuhan Yesus, kelihatan di sebelah kita gitu mungkin Tuhan Yesusnya? Enggak. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 26, ya, ayat yang ke-26 kita lompat. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ucapan ini juga diucapkan Yesus, bukan sesudah Yesus mati di atas kayu salib ya, tapi ini sebelumnya, ya, pada saat-saat sebelum Ia mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan menjadi penghibur. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus sendiri di surga berdoa syafaat bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Ketika kita masuk di dalam dunia ini yang digambarkan di dalam Alkitab, di dalam Matius 10:16, seperti kita itu masuk di tengah-tengah serigala.
Atau mungkin di dalam ayat lain kita juga melihat tentang bagaimana iblis itu seperti singa yang mengaum, yang hendak menerkam kita. Ya, dunia ini tidak gampang. Apalagi ketika kita rindu untuk memberitakan Injil, seringkali tidak mudah. Tapi ingat, kita memiliki Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Nah, pada saat ini Om akan membagikan sedikit sebuah cerita, adik-adik. Sebuah cerita yang merangkum apa yang terjadi ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa I am with you sampai kapanpun. Ketika Tuhan bersama dengan kita, apa yang akan terjadi? Kita akan belajar dari sebuah cerita, yaitu tentang perjalanan Paulus. Ya, perjalanan Paulus di dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus. Adik-adik bisa baca itu di dalam Kisah pasal yang ke-16 ya. Kita akan belajar dari situ. Kita akan melihat ketika seseorang memberitakan Injil, ketika seseorang masuk di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan Tuhan bersama dengan dia, Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus memimpin kita, apa yang akan terjadi? Ya. Kita lihat, adik-adik. Pada suatu kali, ya, Paulus dan rekannya yang namanya Silas itu berencana untuk memberitakan Injil. Dan karena mereka sebelumnya juga sudah pernah memberitakan Injil di beberapa kota, mereka itu berniat untuk mengunjungi kota-kota tersebut, gitu ya. Mereka mau mendatangi kota-kota tersebut untuk menguatkan jemaat yang tadi sudah dibentuk, orang-orang Kristen yang sudah dimenangkan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka mau kunjungi di kota-kota itu untuk menguatkan mereka, untuk memberitakan Injil, untuk juga mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Mereka menyampaikan Injil dan kemudian mereka memenangkan jiwanya. Nah, itu rencananya. Nah, kemudian mereka berangkat, adik-adik ya, dari kota namanya Antioquia. Dan mereka menuju ke kota Tarsus. Ya. Kemudian menuju ke kota yang namanya Derbe. Dan kemudian menuju ke sebuah kota yang namanya Listra. Nah, di Listra ini Paulus bertemu dengan seorang anak muda yang namanya Timotius, ya, anak yang baik. Itu ceritanya di situ, ya. Di kota-kota tersebut, di Tarsus, Derbe, Listra, Paulus bersama dengan Silas bertemu dengan jemaat, menguatkan mereka dan juga memberitakan Injil, ya. Nah, kemudian mereka melintasi sebuah area, adik-adik ya, yaitu sebuah tanah namanya tanah Frigia dan Galatia. Tetapi ketika mereka melintasi di situ, adik-adik bisa lihat di petanya ini ya, Roh Kudus itu merahan mereka supaya tidak ke selatan, ke bawah, yaitu ke daerah Asia, atau ke utara, ke daerah Bitinia, ya. Tapi mereka itu diarahkan terus, ya, diarahkan terus. Jadi Roh Kudus itu mencegah mereka. Jangan ke sana, mungkin melalui penglihatan, mungkin melalui hikmat yang muncul, ya. Mereka itu diarahkan terus ke arah barat, sehingga mereka mencapai suatu kota yang namanya Troas. Nah, di kota Troas ini pada malam harinya, adik-adik, diceritakan Paulus itu mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ada seorang dari Makedonia. Makedonia itu berada, kalau ada lihat di peta ini ya, Makedonia itu ada di seberang laut itu ya, seberangnya kota Troas itu. Di seberangnya situ Makedonia. Nah, di situ Paulus melihat ada seorang Makedonia yang di dalam penglihatannya itu ya, yang berseru kepada Paulus, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Menyeberanglah. Jangan berhenti di Troas istilahnya ya, tapi menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Nah, dan dari situ mereka melihat Paulus dan Silas ini percaya bahwa wah, ini tanda dari Tuhan bahwa mereka disuruh menuju ke Makedonia gitu ya. Nah, oke. Mereka akhirnya jalan ya. Akhirnya mereka menyeberang ke beberapa kota di situ ya, dan akhirnya sampailah mereka di sebuah kota namanya Filipi, dan mereka tinggal beberapa hari di sana. Dan ternyata Filipi itu adalah sebuah kota yang besar pada saat itu ya, dan saat itu tidak ada satupun orang Kristen, belum ada. Kalau di kota-kota sebelumnya
ya, itu masih ada. Ya, ada beberapa kota yang sudah mereka injili, juga bahkan ada yang mengatakan mengapa mereka tidak boleh ke tempat-tempat tadi itu, karena memang itu sudah digarap oleh rasul-rasul yang lain katanya ya. Nah, kemudian di Filipi ini sebuah kota besar yang belum ada orang Kristennya sama sekali. Nah, di situ mereka tinggal cukup lama gitu ya. Dan mereka setiap hari itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi. Nah, ketika mereka berbicara, itu berkumpullah beberapa orang perempuan, ada ya. Dan ada seorang perempuan namanya Lydia. Dan Lydia ini terkenal sebagai penjual kain ungu, ya. Lydia ini sebenarnya bukan orang asli dari Filipi, dari kota Filipi, tapi dia itu dari Tiatira, tapi mungkin dia bersama dengan keluarganya pindah ke Filipi gitu ya, untuk pekerjaannya, untuk berjualan kain ungu tersebut ya. Nah, si Lydia ini adalah orang-orang yang begitu tertarik kepada apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas ini. Dia begitu serius mendengarkan dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya ia dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Dia adalah orang Yahudi, tetapi dia bertemu dengan Kristus. Dia bertemu dengan Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan, dan Lydia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia diselamatkan, dan dia mengambil keputusan, oke, aku akan dibaptis. Aku bersama dengan keluargaku. Nah, puji Tuhan ya. Jadi ketika tadi Paulus itu dipanggil untuk ke arah Makedonia, ternyata memang di sana Tuhan melakukan mujizat. Ada satu keluarganya Lydia yang diselamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian karena mereka itu tinggal di sana selama beberapa hari, ternyata ada seorang perempuan itu yang mengikuti mereka selalu, adik-adik ya. Dan perempuan ini ternyata orang yang punya kuasa gelap. Dia itu dikatakan ahli tenung. Ahli tenung itu semacam memiliki roh tenung. Apa ya? Dia itu adalah semacam peramal mungkin ya, semacam dukun gitu ya. Dan dia itu yang pasti di dalam dirinya ada roh setan, roh jahat, ya. Dan yang pasti roh-roh jahat pun tahu siapa Paulus dan Silas. Bahwa Paulus dan Silas adalah pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan. Ya, mereka tahu. Oleh karena itu, perempuan ini terus-terusan mengganggu Paulus dan Silas. Jadi mereka kemana diikuti, dan itu sangat mengganggu bagi Paulus dan Silas. Nah, kemudian karena sudah sekian lama, Paulus dan Silas merasa terganggu gitu ya. Kemudian Paulus berhenti. Kemudian apa yang dilakukan Paulus? Paulus mengusir roh setan yang ada di dalam perempuan itu dengan mengatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Cuma dia ngomong seperti itu, adik-adik. Dan apa yang ada di dalam perempuan ini keluar, roh tenungnya pergi. Akhirnya apa? Kalau tadi seseorang ini dia hebatnya, dia bisa meramal, dia bisa jadi dukun karena ada roh setan. Karena setelah roh setannya pergi, apa yang dia bisa lakukan? Tidak bisa apa-apa. Dia jadi perempuan biasa. Dia tidak bisa ngeramal. Dia tidak bisa melakukan mujizat atau apa. Tidak bisa dia. Nah, ternyata perempuan yang ada roh setannya ini tadi, itu bekerja untuk orang-orang kaya di tempat itu. Ya. Mungkin ada orang-orang terpandang, pejabat, mungkin ya, orang-orang kaya di tempat itu yang memperkerjakan si orang perempuan ini. Maksudnya gini, jadi ada orang-orang kaya itu yang selalu tanya, ayo ramalan, aku bakal seperti apa? Aku harus kerja apa? Nah, itu mungkin ada ya, aku harus melakukan apa supaya kaya? Nah, ketika perempuan ini sudah tidak punya kekuatan apa-apa, yang tuan-tuannya ini tadi sudah tidak bisa minta tolong sama dia, sudah tidak bisa minta ramalan dari dia, sudah tidak bisa meminta perempuan ini untuk melakukan mujizat apapun untuk membuat tuan-tuan ini jadi kaya. Nah, mereka tahu, oh ternyata yang membuat perempuan ini jadi lemah, roh setannya pergi, sehingga dia tidak bisa meramal, tidak bisa jadi dukun lagi. Oh, ternyata itu Paulus dan Silas.
Mereka yang ngusir setannya. Duh, Paulus dan Silas ngusir setan, tapi tuan-tuannya ini marah. Aneh ya, bagi kita aneh. Tapi bagi mereka merasa, wah aku tidak dapat duit gara-gara Paulus dan Silas. Gara-gara Paulus dan Silas mengusir setan, roh setan yang ada di dalam perempuan ini. Perempuan ini jadi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa lagi diminta nasihat. Nggak bisa lagi disuruh meramal dan melakukan mujizat. Akhirnya mereka rugi. Mereka akhirnya melaporkan Paulus dan Silas kepada pengadilan. Kepada pejabat dilaporkan dengan tuduhan apa? Bahwa mereka ini membuat kekacauan di dalam kota. Bahwa mereka ini menyebarkan adat istiadat yang tidak boleh kita ikuti. Ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memutuskan bahwa Paulus dan Silas ini harus ditangkap. Loh, aneh adik-adik ya. Orang memberitakan Injil tapi ditangkap. Ya, orang kepingin berbuat baik, mengabarkan berita gembira tapi ditangkap. Tapi inilah yang terjadi seperti yang tadi Om sudah katakan. Ketika kita berusaha memberitakan Injil, tidak selalu gampang, tidak selalu enak, tetapi mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi. Akhirnya ditangkap. Diperintahkan bajunya disobek dan mereka dicambuk dan dipukuli, didera, ya. Dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, ditaruh di paling tengah, ruangan paling tengah itu paling terjaga, paling tidak bisa kabur lah istilahnya. Sudah ditaruh di tempat yang paling dalam, diapakan lagi? Dipasung, ya. Kalian mungkin bisa lihat gambarnya. Dipasung, kakinya itu dibelenggu, dipasung dengan pasungan yang kuat. Ditulis itu di keterangan di dalam Alkitab, pasungan yang kuat sehingga mereka mungkin tidak bisa goyang. Kalian bayangkan, kalau kaki kalian dipasung seperti itu, mau kencing gimana? Mau BAB gimana? Ya, nggak bisa gerak. Mungkin cuma bisa berdiri dikit-dikit aja. Tapi itu pasti sulit, pasti tidak enak, pasti pegel semua. Dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kita mungkin semua tahu ceritanya. Pada waktu malam, Paulus dan Silas berdoa. Duh, di dalam tempat yang seperti itu tidak enaknya, mereka bisa berdoa. Mereka memuji Tuhan. Dan tentara yang menjaga mereka mendengarnya. Apa yang dikatakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka puji, siapa yang mereka puji. Mereka mendengar. Mereka mendengar tentang nama Yesus yang dinaikkan di dalam puji-pujian oleh Paulus dan Silas. Ini luar biasa. Dan akhirnya ketika mereka memuji menyembah Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, terjadilah gempa yang dahsyat sehingga sendi-sendinya penjara itu goyang dan semua pintu terbuka dan semua belenggu terlepas. Ini aneh adik-adik, aneh ini ya, aneh. Ya, ketika terjadi gempa, sebenarnya itu atapnya roboh dulu mungkin. Bukan pasungnya yang lepas, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi ini yang terjadi. Gempa itu membuka cuma pintunya dan membuka pasung mereka. Akhirnya apa? Mereka bisa keluar. Tapi mereka tidak mau keluar. Ketika mereka lepas, bebas, mereka lihat kepala penjaranya itu sudah menghunuskan pedang. Dia mau membunuh dirinya. Karena dia takut. Kalau sampai Paulus dan Silas kabur pada saat itu, maka si kepala penjara ini akan dihukum. Dia dianggap sebagai orang yang tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia berencana untuk bunuh diri. Nah, ketika dia mau membunuh dirinya, mungkin dia sudah tidak kuat menanggung hukuman, mungkin juga keluarganya juga akan dihukum, ya. Dia rencana mau bunuh diri, tapi Paulus dan Silas mencegahnya dan bilang, kami masih ada di sini, ya, masih ada di sini, ya. Dan kemudian ketika kepala penjara itu melihat Paulus dan Silas tidak kabur, dia kaget tuh, ini kok tahanan baik sekali ya. Ketika mereka sebenarnya punya kesempatan untuk kabur, dia tidak mau kabur. Tapi malah masih ada di sini. Akhirnya kepala penjara itu apa? Mengeluarkan mereka. Ketika mereka sudah keluar, ya mungkin mereka takut penjaranya roboh beneran gitu ya. Akhirnya mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, kepala penjara itu bertanya kepada Paulus,
Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Mati aku. Ini kalau aku sampai ketahuan kalian lepas seperti ini, ya, aku pasti dihukum, binasa aku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dikatakan oleh Paulus? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa. Dari peristiwa itu, kepala penjara itu mungkin melihat, iya, ini Paulus dan Silas ini bukan orang biasa. Betul, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amanat agung. Orang-orang di mana Roh Kudus bersama dengan mereka. Orang-orang di mana Tuhan ada bersama dengan mereka. Sehingga mujizat ini bisa terjadi. Mereka yang tadinya terpasung, mereka bisa dilepaskan. Ada kesempatan, tapi mereka tidak keluar. Mereka orang yang baik. Dan karena kepala penjara ini melihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup Paulus dan Silas. Bagaimana Paulus dan Silas di dalam penderitaan pun bisa bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Kepala penjara ini bertobat. Bukan cuma dia aja, tapi juga dengan seluruh isi rumahnya. Sekali lagi, seluruh isi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Ya, dan tak sampai situ aja, mujizat muncul. Besok paginya, mungkin setelah baptisan gitu ya, setelah sekeluarga ini dibaptis, Paulus dan Silas ini dikembalikan lagi ke penjara ya. Mereka nurut aja, enggak apa-apa. Kita nggak akan lepas, kita nggak akan kabur ya. Dia kembali lagi ke penjara. Sama pejabat-pejabat yang tadi menyuruh mereka masuk penjara, ternyata Tuhan menjamah mereka. Tuhan menyuruh untuk kepala penjara itu melepaskan Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas pun dilepaskan. Ya, ini mujizat yang luar biasa. Ini sebuah cerita yang luar biasa. Ketika kita memberitakan Injil, Roh Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kita. Jangan main-main. Meskipun kita seperti domba di antara serigala, kita akan menjadi pemenang. Adik-adik, kita mau belajar dari cerita ini. Kita mau menyimpulkan apa yang terjadi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan beserta dengan kita, apa yang terjadi? Yang pertama, ya, akan ada pimpinan Tuhan. Adik-adik tadi lihat Paulus dan Silas tadi, dia melintasi tanah Frigia dan Galatia. Tuhan mencegah supaya mereka tidak ke tempat-tempat yang salah. Tuhan memimpin, menuntun mereka. Bahkan ketika mereka sudah berada di Troas, Tuhan menunjukkan, memberikan sebuah penglihatan, menuntun mereka untuk menuju ke Filipi, ke seberang, ke Makedonia, ke kota Filipi akhirnya. Dan di sana, betul, minimal 2 keluarga Lydia dan keluarga kepala penjara, menjadi jemaat mula-mula di kota Filipi. Dan kota Filipi menjadi sebuah gereja. Di dalam situ muncul kekristenan. Gereja didirikan di sana. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu menuntun adik-adik. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mau menginjil, kita mau menjadi berkat, Tuhan itu akan menunjukkan kemana kita harus melangkah supaya kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita berbicara kepada orang tua? Bagaimana kita menginjil teman kita? Mungkin kadang kita bingung adik-adik. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku pilih? Siapa yang harus aku injili? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan bisa menuntun, memberikan hikmat. Itu sesuatu yang luar biasa adik-adik. Kemudian yang kedua kita lihat. Di dalam pengiringan kita bersama dengan Kristus, kita akan melihat ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tadi ketika ada perempuan itu mengganggu Paulus dan Silas tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dia cuma mengusir setan yang ada di dalam. Semua pergi. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan memang mengatakan bahwa di dalam Markus 16 ayat 17-18 bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Akan ada mujizat ketika kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa yang membuat mujizat di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang kita butuhkan. Ini menjadi suatu kekuatan yang membuat kita mampu mengerjakan amanat agung. Yang ketiga, ada sukacita dan damai sejahtera. Kalian bayangkan, ketika mereka masuk di dalam penjara, mereka bisa penuh dengan sukacita. Mereka tidak ngomel. Mereka bisa memuji Tuhan. Mereka bisa berdoa. Itu sesuatu yang luar biasa. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, ya, kita menjadi susah, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Tetapi ketika kita berdoa, kita kembali mencari Tuhan, kita kembali berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menolong kita. Tiba-tiba mungkin pertolongan belum ada, tetapi hati itu bisa penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Itu bukan dibuat-buat. Itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ada Roh Kudus, Roh penghibur. Dan yang terakhir, kalau kita lihat ketika Tuhan bersama dengan kita, akan ada buah-buah yang dihasilkan dalam hidup ini. Buah itu apa, adik-adik? Buah roh, buah jiwa-jiwa, itu semua akan muncul dalam hidup kita. Sifat-sifat kita semakin dirubahkan. Kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika hal itu terjadi, kita juga akan melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang mendapatkan berkat dari kita, dari kehidupan kita, dari penginjilan kita, dari pemberitaan firman Tuhan kita, sehingga orang-orang itu juga mendapatkan berkat dan diselamatkan. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, tinggal bagian yang terakhir kita melihat bagaimana kita bisa hidup senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya, yang pertama, syaratnya satu, melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, adik-adik, punyalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kalian berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, carilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Bukan cuma sekedar merem, sambil ngantuk-ngantuk, sambil terpaksa. Karena kalian orang Kristen, terpaksa kalian ke gereja, terpaksa kalian berdoa, terpaksa kalian baca Alkitab. Kalau enggak nanti ditanyai gurunya, sudah baca Alkitab apa belum? Kapan kamu berdoa? Kalian bosan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kalian terpaksa untuk berdoa. Kalian terpaksa ke gereja, ke sekolah minggu. Jangan seperti itu. Tapi milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti ketika kalian memiliki seorang sahabat. Kalian akan selalu rindu untuk bertemu dengan sahabat kalian. Ngobrol. Mungkin kalau yang perempuan itu mungkin lebih banyak ngomongnya gitu ya. Jadi mungkin kalau yang perempuan sahabatan gitu ya, itu bisa chatting terus, telepon terus, bercerita, curhat, dan lain sebagainya. Itulah ketika seseorang melekat dengan Tuhan. Punyalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan supaya kita itu semakin mengenal siapakah Kristus. Kita tidak akan bisa mengenal Kristus kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, satu hal yang sangat penting adik-adik, bahwa kita harus hidup di dalam kesucian dan membuang segala dosa. Yesaya 59 yang kedua mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Adik-adik, hiduplah di dalam kesucian, buanglah segala dosa. Ya, dua hal ini perlu kita perhatikan, melekat sama Tuhan dan jaga hidup kita selalu di dalam kesucian. Kita masuk di dalam kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini. Mau bacakan dalam satu ayat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11, atau kalau yang versi Alkitab ayat yang ke-13.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu. Kita harus mengerti bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu sangat berharga, bahkan lebih dari hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tapi kita mau memutuskan dari diri kita, Tuhan, aku juga tidak akan meninggalkan Engkau. Aku akan selalu bersama di dalam, aku akan di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Baiklah, itu menjadi komitmen kita. Kita mau menjaga relation kita, hubungan kita, melekat selalu dengan Tuhan dan selalu hidup di dalam kesucian. Puji Tuhan, sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini, adik-adik. Kita mau sama-sama mau tutup ibadat kita, Bible Study for Kids pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah berbicara kembali pada setiap kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengingatkan setiap kami di dalam segala apa yang kami kerjakan, khususnya ketika kami memberitakan Injil-Mu, ketika kami Tuhan menjadi garam dan terang dunia, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah singa yang berusaha menerkam kami. Tuhan, ingatkan bahwa Engkau bersama dengan kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan, biar kami terus rindu untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Kami selalu rindu berada di dalam naungan-Mu Tuhan, di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang malam hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu disampaikan tidak sia-sia, tapi semua itu dapat bertumbuh menjadi indah di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, adik-adik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam acara Bible Study for Kids yang akan datang.